membacakan ayat ini, jemaat Tuhan menyimak dalam Alkitab masing-masing. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau bisa kita baca ayat ini bersama-sama ya. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bicara tentang kepercayaan, percaya sungguh atau mempercayai sesuatu yang kita anggap itu adalah orang yang berkuasa. Mempercayai sesuatu, mempercayai Allah, artinya bahwa kita percaya bahwa Dia itu adalah sanggup, pribadi yang sanggup menolong setiap hidup kita. Percaya dalam arti kata lain bahwa beriman sungguh, beriman di dalam hidup kita. Alkitab berkata, definisi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang mungkin belum kita lihat. Tetapi kita percayai segala sesuatu itu, kita percayai sesuatu yang sekalipun itu belum kita lihat, tapi kita mengimani, kita percaya. Kita percaya kuasa Tuhan itu nyata, amin. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu adalah luar biasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bukan hanya setengah-setengah saja. Kalau bicara tentang segenap hati, artinya bahwa dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun hidup kita, tidak ada yang dapat menjadikan kita alasan untuk kita ragu dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang akan sanggup menolong dan sanggup menyertai hidup kita. Percayalah kepada Tuhan, kata firman Tuhan, dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada apa yang menurut pandangan kita itu baik. Ingat, menurut pandangan kita baik belum tentu baik di hadapan Tuhan. Menurut pandangan kita itu baik, oh kayaknya benar, belum tentu dalam pandangannya Tuhan itu sesuatu yang benar. Tetapi kalau itu datangnya dari Tuhan, menurut pengertiannya Tuhan, pandangannya Tuhan, sudah tentu itu baik dan benar buat kita. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bicara tentang mungkin kepintaran kita, hebatnya kita. Apa sih kehebatan kita? Bukankah Alkitab berkata, hikmat manusia itu kebodohannya Allah. Sepintar-pintarnya manusia, nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena hikmat itu datangnya dari Tuhan. Amin. Sekiranya kita mungkin berkata bahwa kayaknya ini yang lebih baik buat saya, belum tentu itu di hadapan Tuhan baik. Sebabnya Alkitab berkata bahwa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita percaya kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah merasa khawatir menjalani hidup. Amin. Karena dia percaya kepada Tuhan. Berpikir secara sederhana saja ya. Tidak ada seorang anak yang akan dibiarkan orang tuanya kelaparan. Betul? Sekalipun orang tua itu mungkin bagi dia itu pun merasa bahwa dia itu lapar. Tapi ketika melihat anaknya lapar, dia rela mengorbankan. Dia lebih baik dia yang lapar, anaknya itu harus kenyang duluan. Betul? Iya, itulah manusia. Itu manusia. Kita ini anak Tuhan, amin. Bukankah dia rela melakukan segala sesuatu buat kita? Itu sebabnya saya mencatat di sini, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah merasa khawatir menjalani hidup. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah merasa khawatir dengan apapun yang terjadi hari-hari ini. Saya meyakini bahwa ketika seorang anak, dia berpakaian yang indah, dia berpakaian
pakaian yang rapi, yang bagus, yang senang hati siapa? Hati orang tua, ya. Hati orang tua melihat, aduh, anak saya kok yang pakaiannya rapi, ya. Anak saya kalau mau pakai baju itu selalu bersih, ya. Dia yang senang. Tapi coba kalau kita lihat anaknya sudah kotor bajunya, ya. Mungkin karena saking sibuknya kita tidak memperhatikan anak kita, ya. Lantas dia mulai pakaiannya tidak rapi lagi atau sudah kotor, seharian tidak ganti baju. Itu yang merasa tersakiti siapa? Orang tua. Iya betul? Itulah manusia. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan tidak mau hidup kita dipermalukan. Amin. Tuhan tidak mau di pandangan orang, wih, kaitannya dia anak Tuhan, katanya dia orang percaya. Tahu kenapa hidupnya seperti itu? Tuhan tidak mau hidup kita dipermalukan. Karena ketika kami mulai melayani, ketika saya mulai pelayanan, ketika menghadapi hari-hari di mana saya awalnya untuk membayar kontrakan, manusiawi, ya, merasa khawatir, merasa Tuhan harus bisa nggak untuk tiba hari hanya untuk bayar kontrakan. Kembali lagi terlintas dalam pikiran saya, toh saya anak Tuhan, toh saya milik Tuhan. Apakah ada anak yang dibiarkan oleh orang tua? Tidak ada. Saya percaya kalau saya malu, Tuhan pun ikut malu. Artinya bahwa dalam kondisi apapun hidup kita, tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita itu dalam kendalinya Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, tadi saya katakan, tidak akan pernah merasa khawatir dalam hidup. Karena ingat, kekhawatiran yang timbul dalam hidupmu itu akan terus berbuah, itu akan terus tumbuh dalam hidupmu. Yang terjadi pada akhirnya adalah engkau tidak akan pernah percaya dengan mujizat Tuhan. Karena yang lebih besar itu masalah. Yang lebih besar itu adalah pergumulan yang membuat engkau khawatir. Yang kemudian, orang yang percaya kepada Tuhan akan melakukan segala firman Tuhan. Amin. Ketika kita percaya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Saya percaya Tuhan akan sanggup melakukan karya-karya yang luar biasa. Apapun yang terjadi, kita akan mampu dan sanggup melakukan firman itu. Kita akan belajar lewat tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama saya katakan tadi, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah khawatir menjalani hidup. Yang pertama contoh tentang kepercayaan dan kekhawatiran. Kita ingat Petrus dan murid-murid ketika mereka ada di dalam perjalanan, ada di satu perahu yang pada saat itu Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, kira-kira pukul 3 pagi mereka mulai ada dalam kondisi yang sangat luar biasa. Angin ribut yang sangat dahsyat datang dalam hidup mereka, di perahu mereka. Mereka sudah mengeluarkan semua barangnya, mereka sudah mulai membuang air dan sebagainya. Ketakutan ada dalam hidup mereka. Tiba-tiba dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, Yesus datang berjalan di atas air. Ketika mereka melihat Yesus datang berjalan di atas air, karena ketakutan dalam hidup mereka, mereka lupa dengan sosok pribadi yang setiap hari tidur, makan, setiap hari berjalan dengan mereka, setiap hari melakukan mujizat dalam hidup mereka. Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, tapi karena ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup mereka, mereka lihat Yesus berjalan di atas air, mereka sangka itu hantu. Kembali, rupanya kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita membuat kita ragu dengan Tuhan, lupa dengan siapa Tuhan kita. Dan ketika Yesus bilang, tenang, aku ini
bilang, Tuhan, kalau itu Engkau suruh aku berjalan di atas air. Bukankah Tuhan kita Allah yang sanggup? Amin. Allah yang sanggup. Petrus disuruh, diajak Tuhan, ayo ke sini. Ketika dia dalam perjalanan, wah saya bisa ya, bisa loh saya berjalan di atas air, ya. Nggak pakai pelampung, nggak pakai segala alat-alat untuk membantu dia berjalan di atas air. Itu hasil karyanya Tuhan, pekerjaannya Tuhan. Ketika dia sementara berjalan, dia mulai melihat ombak. Aduh, ombaknya besar sekali. Ketika dia mulai melangkah, dia sudah tidak berpusat kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan yang ada di depan dia, yang mengajak dia berjalan di atas air. Dia mulai melihat ke bawah. Aduh, ini danau dalam sekali. Dia mulai tenggelam. Badannya besar sekali, dia mulai tenggelam. Ketika dia mulai tenggelam, dia mulai berteriak, Yesus tolong aku. Apakah Yesus membiarkan? Tidak. Yesus mengangkat dia dan dia berkata, hai engkau orang yang kurang percaya. Ketika hidupmu mulai berpusat kepada masalah, ketika hidupmu mulai berpusat kepada pergumulanmu, dan engkau lupa bahwa Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidupmu, Dia yang pegang kendali hidupmu, engkau akan terbawa dengan masalah itu. Engkau akan masuk kepada masalah itu dan engkau tidak akan pernah melihat jawaban dari Tuhan. Tapi ketika engkau, apapun yang terjadi, apapun pergumulanmu, jangan pernah kekhawatiran itu menghambat imanmu bertumbuh. Jangan pernah kekhawatiran, ketakutan menghambat imanmu bertumbuh seperti apa yang dialami Petrus. Tapi pandanglah kepada Tuhan. Mungkin ketika pergumulan itu datang, sakit dalam hidup kita. Ada satu pujian, kemarin waktu saya baca-baca Facebook, ada satu pujian yang ketika saya masuk dalam pendidikan sekolah Alkitab, ya, pendeta, ada satu pujian yang kami menyanyikan di saat itu, dan kemarin diingatkan teman saya lagunya, indah rencana Tuhan di dalam hidupku, Dia hendak membentukku jadi bejana baru. Baru ada pujian itu, bagaikan tanah liat dari tempat yang gelap, ku diangkat dan digenggam. Baru ada kalimat-kalimat, kerikil tajam dikeluarkan, yang tak berguna disingkirkan. Segala sesuatu yang terjadi atau segala sesuatu ketika Tuhan mau membentuk hidup kita. Kita lihat mungkin kalau seorang pengrajin tanah liat, ya, ada hal-hal yang harus dia keluarkan dari tanah liat itu. Mungkin kerikil, mungkin batu-batu kasar. Kalau itu dikeluarkan dalam hidup kita, itu pasti sakit. Kalau Tuhan membentuk hidup kita, membentuk karakter hidup kita, membentuk pribadi kita, ada hal-hal yang mungkin Tuhan sementara keluarkan dalam hidup kita, itu sakit. Karena itu bagian dalam hidup kita, sakit. Tetapi dikatakan bahwa ketika ada kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa firman Tuhan mencatat bahwa bukankah aku ini adalah pengguna, bukankah aku juga berhak untuk membentuk. Tuhan berhak membentuk hidup kita, amin, dengan cara-caranya yang luar biasa. Jangan pernah khawatir. Tapi ibu, ya manusia kok, kalau misal khawatir, gimana sih namanya hidup, gitu kan? Emang. Tetapi ketika engkau mulai berpusat kepada masalahmu, engkau lupa dengan Tuhan, yang terjadi adalah engkau lebih melihat besarnya masalah, dan engkau melihat Tuhan itu terlalu kecil. Masalah itu terlalu besar. Yang berikutnya saya katakan tadi, orang yang percaya kepada Tuhan akan melakukan firman Tuhan. Kita ingat Abraham. Bukankah ujiannya luar biasa, amin? Bukankah apa tantangan yang dia hadapi itu luar biasa, amin? Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, persembahkan anakmu yang
dia anak satu-satunya. Tuhan tahu cuma Abraham atau cuma Ishak anaknya, tapi Tuhan suruh untuk dia persembahkan. Bukankah Tuhan itu Allah Maha Tahu? Apakah Abraham langsung bilang, Tuhan, 70 atau sekian lama saya bergumul untuk mendapat ini anak, puluhan tahun, menantikan seorang keturunan itu puluhan tahun, dan itu pun didapat di masa tuanya Abraham. Artinya ketika Ishak dipersembahkan kepada Tuhan, tidak ada lagi dong, ya kan? Nggak ada lagi. Sedangkan Tuhan bilang bahwa engkau atau keturunanmu akan menjadi banyak seperti bintang di langit. Keturunanmu akan menjadi banyak seperti pasir di langit. Lah kalau sekarang Tuhan ambil si Ishak, siapa lagi? Bukankah Abraham berhak untuk protes? Tuhan, cuma dia, Tuhan katanya keturunanku akan menjadi banyak. Tidak, Abraham karena dia percaya kepada Tuhan. Alkitab mencatat sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham untuk percaya, tapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Ketika Abraham disuruh Tuhan, dia tidak bilang, Tuhan boleh enggak kasih kesempatan saya 1 bulan deh bersama anak saya. Enggak. Firman itu datang kepada Abraham dan dikatakan firman Tuhan pagi-pagi. Artinya ketika dia mendengar perintah Tuhan itu malam, paginya, subuhnya dia bangun, mempersiapkan segala sesuatunya. Kayu api, hati orang tua siapa yang gak sakit? Dia yang atur kayu api, dia angkut ya. Dia yang bangunin anaknya, ayo nak bangun, kita mau pergi. Pasti sakit, tapi dia tahu siapa yang menyuruh dia adalah Tuhan. Amin. Abraham tahu yang memerintahkan itu adalah Tuhan. Ngapain saya harus khawatir? Ngapain saya harus ragu? Toh yang memberi itu Tuhan, bahkan yang memerintahkan itu Tuhan. Dalam perjalanan untuk menuju ke gunung yang Tuhan persiapkan, si Ishak nanya, Pak, di sini sudah ada kayu, di sini ada perlengkapan semuanya, tapi kok Papa nggak bawa korban untuk dikorbankan, sembelihan? Kira-kira kalau kita menjadi orang tua, dengar seperti itu yang kita tahu anaknya yang akan dikorbankan, kira-kira seperti apa? Hatinya nangis pasti ya. Kalau bisa ayo nak kita pulang, pasti akan memberontak, pasti akan protes dengan Tuhan, betul? Tetapi Abraham dengan imannya berkata, Tuhan yang mempersiapkan. Dia tahu padahal anaknya yang dipersiapkan. Dia mau berani melakukan firman Tuhan, sekalipun dia tahu itu anak yang dia sayang, anak yang dia kasihi. Kan Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi. Tuhan tahu dong, Abraham sangat mengasihi, ya. Abraham sangat mengasihi Ishak. Tapi dengan kepercayaan Abraham yang sungguh kepada Tuhan, dia rela melakukan firman Tuhan sekalipun ada sesuatu yang berontak di dalam hidupnya. Ada sesuatu yang mungkin penolakan di dalam hidupnya, tapi dia tetap melakukan firman Tuhan. Dan apakah Tuhan tidak memperhitungkan itu? Tuhan perhitungkan. Ketika dia mulai mempersiapkan segala sesuatunya ya, dia susun kayu itu di atas mezbah. Dia mulai ikat anaknya. Yang luar biasanya adalah itulah kedaulatan Tuhan. Anaknya tidak berontak. Ketika dia mulai mungkin ya mengeluarkan pisau atau apapun itu untuk menyembelih, datang firman Tuhan, Abraham, jangan kau apa-apakan anak. Dan aku lihat betapa Abraham itu mengasihi Tuhan. Amin. Betapa Abraham itu percaya kepada Tuhan. Tuhan mempersiapkan tepat pada waktunya.
Kepercayaan Abraham diuji dengan cara yang luar biasa, tapi Abraham tetap melakukan firman Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan? Tetap lakukan firman Tuhan itu, sekalipun mungkin dalam hatimu itu ada pemberontakan. Kayaknya ini gak bisa. Tapi kalau engkau tahu itu adalah firman Tuhan, lakukan firman Tuhan itu, dan percayalah Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang kau lakukan. Amin. Tuhan perhitungkan segala sesuatu, asalkan kau melakukan karena kebenaran firman Tuhan. Bukan karena melihat orang sekitarmu, bukan karena melihat Bapak Ibu Gembala, bukan, tapi karena engkau melihat Tuhan, Tuhan yang tahu jalan hidupmu. Engkau lakukan firman Tuhan. Dan yang berikut, orang yang percaya sungguh kepada Tuhan akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan dikatakan dalam firman Tuhan atau dalam catatan saya, orang yang percaya sungguh kepada Tuhan akan melihat mujizat Tuhan. Kita ingat seorang perempuan Samaria. Perempuan, bukan perempuan yang sakit pendarahan, maksud saya. Dia sakit bertahun-tahun, bahkan dalam kebenaran firman Tuhan sudah sekian banyak harta kekayaannya habis untuk menyembuhkan sakitnya, pendarahannya. Saya nggak bayangkan puluhan tahun atau berapa tahun dia itu mengalami pendarahan, tapi dia masih bisa datang kepada Tuhan, berlari dan menyentuh kaki Tuhan, menyentuh jubahnya Tuhan. Mungkin pernah dengar tante saya ya, yang saya bilang pendarahan dan dia dipanggil Tuhan. Itu hanya berapa hari. Ini sekian tahun dia berjuang dengan penyakitnya, tapi dalam imannya, kepercayaannya kepada Tuhan, ketika dia tahu Yesus akan lewat, dia cuma berkata, karena dalam kerumunan banyak orang, dia bilang, asal ku jamah jumpai jubahnya Yesus, aku akan sembuh. Amin. Asal ku jamah jumpai jubahnya Yesus, aku akan sembuh. Benar. Ketika dia menjamah ujung jubah Yesus, hanya karena cuma itu yang bisa dia pegang dalam kerumunan banyak orang. Iman, perkataan iman di dalam hidupnya, kepercayaan sungguh kepada Tuhan menghasilkan mujizat. Dia sembuh. Amin. Dia sembuh dari sakit. Bagaimana dengan hidup kita? Apa pergumulanmu? Apa persoalanmu? Apa yang hari-hari ini engkau gumulkan? Apa yang hari-hari ini engkau alami? Atau sementara menjadi doamu kepada Tuhan? Kembali tanyakan dalam hidupmu, seberapa besar kepercayaan kepada Tuhan? Kalau engkau mungkin bergumul, Tuhan, kalau boleh Tuhan, hari-hari ini saya mau bergumul, saya mau punya rumah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin? Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup, asalkan hidupmu atau imanmu kuat dengan sesuatu yang engkau imani. Kalau hari ini engkau punya iman atau punya doa, punya kerinduan untuk punya rumah, lah kalau imanmu itu lemah, imanmu cetek, bagaimana? Iman itu akan bekerja dalam hidupmu untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan, saya mau pekerjaan saya diberkati Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan iman? Bagaimana dengan kepercayaanmu kepada Tuhan? Sudahkah engkau percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sanggup? Dan sudahkah engkau hidup melakukan kebenaran firman Tuhan? Saya mungkin pernah bersaksi untuk rumah yang ini. Itu menjadi doa dan sekian tahun kami doakan. Menjadi doa kami kepada Tuhan.
Dan setiap kali misal ada kegiatan-kegiatan RT ya, kegiatan RT yang harusnya melibatkan cuma orang-orang warga yang punya rumah di daerah sini, di perumahan ini, iman kami berkata setiap kali itu, Pak Gembala selalu bilang, saya juga ikut karena saya lagi mau lihat-lihat tanah buat saya beli untuk bangun rumah katanya ya. Tapi ketika selesai Pak Gembala ngomong, saya bilang itu perkataan iman ya, saya gituin. Untuk membeli pastinya dengan uang kami itu tidak mungkin, nggak mungkin. Ya, hidup dalam melayani Tuhan bagi manusianya kami itu tidak mungkin. Berapa sih setiap bulannya, iya kan? Setiap bulan untuk makan pun itu sudah puji Tuhan. Tetapi apakah Tuhan itu sekecil itu? Tidak. Tuhan lebih besar dari apa yang kita duga. Tuhan lebih besar dari apa yang menjadi dugaan kita, menjadi harapan kita. Dia lebih besar. Apa sih yang Tuhan tidak sanggup lakukan? Semua Tuhan sanggup. Tapi yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kita, siapkah kita untuk menerima sesuatu yang besar dengan imanmu yang mungkin ragu dengan kuasa Tuhan? Tapi ketika engkau percaya sungguh kepada Tuhan, dibarengi dengan ketaatanmu melakukan kebenaran firman Tuhan, apakah Tuhan itu adalah Allah yang gagal? Tidak. Dia akan menyatakan kuasanya. Di dalam Petrus berkata, Allah itu tepat pada janji. Amin. Allah itu tepat pada janji. Janji Tuhan itu tepat. Alkitab mencatat bahwa yang merupakan pemisah antara aku dengan Tuhan, kita dengan Tuhan, Tuhan tidak mendengar doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, itu bukan karena Tuhan, itu karena kita, itu karena pelanggaran kita, itu karena ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Sebabnya Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau dengan segenap hati, sepenuh hati, artinya tidak ada kekhawatiran sedikit pun kita dengan Tuhan. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun kita tentang kuasa Tuhan. Tuhan kita Allah yang sanggup. Amin. Sekalipun orang sekitar berkata, bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Ya, menurut kamu tidak mungkin. Tapi menurut saya dan menurut Tuhan, saya itu sangat bisa melihat mujizat Tuhan. Mungkin orang berkata itu mustahil, ya menurut kamu mustahil, tapi menurut Tuhanku itu tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan kita Allah yang dahsyat. Melihat mujizat Tuhan dengan cara pandangnya Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan seperti bagaimana Abraham. Abraham ketika dia mau naik ke gunung, dia tinggalkan bujangnya di bawah kaki gunung, dia bilang ke bujangnya, kamu tunggu di sini ya. Aku dan anakku akan naik ke sana untuk sembahyang dan kami akan turun kembali. Perkataan iman, amin. Perkataan iman. Kenapa? Bukankah Abraham tahu nanti yang naik mereka berdua, tapi yang turun nantinya tinggal sendiri. Tapi dia bilang, kami akan naik untuk sembahyang dan kami akan turun. Artinya lebih dari satu. Perkataan iman, kan? Perkatakan sesuatu yang memberkati hidupmu, yang memotivasi hidupmu. Perkataan iman itu. Dan percayalah ketika engkau memperkatakan iman, mulutmu mengatakan sesuatu yang benar, mulutmu mengatakan sesuatu yang luar biasa, engkau akan melihat apa yang engkau katakan itu akan terjadi dalam hidupmu, di dalam hidupmu sendiri, dalam rumah tanggamu, pribadimu, karena perkataan iman yang engkau ucapkan. Tapi kalau dalam keseharian hidupmu engkau mulai berkata, aduh kayaknya susah. Bukankah perkataanmu yang membuat engkau susah, betul?
sesuai dengan perkataan. Tetapi ketika engkau mulai berkata, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan lakukan, pasti itu bisa, karena didasarkan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Sesuatu yang tidak mungkin, kalau kita dasarkan pada kehendak Tuhan dan kita minta mengawali segala sesuatunya, dasarnya adalah Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kita, karena Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Mari periksa hidup. Hari-hari ini periksa hidup, periksa keberadaanmu. Apalagi situasi hari-hari ini, ya, ada timbul lagi virus-virus yang baru, yang bukan hanya dikatakan sedangkan pakai masker aja itu bisa masuk, ya. Sedangkan kita pakai masker berlapis-lapis pun itu masker. Virus yang baru ini, kita kalau misalnya lagi fisiknya lemah, pakai masker pun atau apapun itu tidak akan mungkin. Artinya itu akan masuk, itu akan kena dalam hidup kita. Artinya pakai masker berlapis-lapis pun tidak akan kena. Itu katanya, ya. Karena virus ini di udara, adanya di udara. Wah, kalau begitu artinya sedangkan di dalam rumah pun kita tidak aman, karena itu menyangkut udara. Kembali lagi dalam kebenaran firman Tuhan, dalam hidup kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukankah Tuhan yang mengatur jalan hidup kita? Amin. Kalau kita tahu kita diatur oleh Tuhan, mari bawa hidup kita untuk terus dikendalikan oleh Tuhan. Bawa hidupmu untuk terus dikendalikan oleh Tuhan. Saya diatur oleh Tuhan. Kalau begitu saya kemana aja boleh, bukan seperti itu, ya. Kemana aja boleh, kan saya hidup dikendalikan Tuhan, bukan seperti itu. Bukankah firman Tuhan mencatat juga bahwa kita harus tunduk pada aturan pemerintah, bukan? Pemerintah itu adalah luar biasa. Kalau begitu, lakukan firman Tuhan dan jadilah pribadi-pribadi yang tunduk pada perintah pemerintah juga. Protokol tetap dijalankan, ya. Dan tapi yang lebih utama adalah mengandalkan Tuhan. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau ada, tetaplah berdoa kepada Tuhan, ya. Kalaupun sekiranya itu sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak perlu untuk engkau lakukan, untuk memungkinkan engkau keluar rumah, ya, enggak usah, mending tinggal di dalam rumah, itu lebih baik. Tetapi kalau kita tahu, wah itu kerumunan orang, tapi kayaknya seru ya ke situ, ya, saya mau, asalkan ada Tuhan, bukan seperti itu, ya. Kita mencobai Tuhan, itu mencobai Tuhan. Sudah tahu itu kerumunan, desak-desakan orang ada di situ, ya. Ayolah kita masuk dalam nama Yesus. Nggak ada yang seperti itu, ya. Namanya itu kita tahu itu desak-desakan orang, banyak banget orang, mungkin di tempat makan, di tempat keramaian, kita pakai dalam nama Yesus, padahal kita sudah tahu bahwa itu nggak benar. Tapi kalau memang itu adalah kebutuhan kita, mau nggak mau saya harus ke tempat ini, karena sesuatu yang tidak bisa ditunda, sesuatu yang tidak bisa saya bilang nggak usah, gitu, ya. Itu harus minta perlindungan Tuhan. Tuhan yang akan terus menolong hidup kita. Amin. Kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Kepercayaan yang sungguh dalam hidup kita kepada Tuhan, itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Percaya bukan seperti Pak Petrus, bukan seperti Petrus yang ketika dia melihat mujizat Tuhan, atau ketika dia berjalan di atas air, kekhawatiran datang, lantas dia lebih berpusat kepada masalah, kepada kekhawatiran itu, dia lupa dengan Tuhan. Percaya bukan seperti orang-orang yang ketika mereka
Tapi percayalah seperti Abraham. Sekalipun belum melihat, dia tetap percaya. Sekalipun belum melihat, dia tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Percaya seperti perempuan yang pendarahan. Dalam begitu banyak orang yang mengikuti Yesus, dia cuma bilang, asal ku jama ujung jubahnya Yesus, aku sembuh. Itu kepercayaan yang sulit. Jadi percaya kepada Tuhan, situasi apapun, kondisi apapun, keadaan apapun yang terjadi dalam hidupmu, tidak akan membuat engkau ragu dengan Tuhan. Tidak akan membuat engkau khawatir menjalani hidupmu. Karena engkau percaya bahwa dalam hidupmu ada Tuhan yang pegang kendali. Dalam hidup kita ada Tuhan yang pegang kendali. Keberadaan kita hari-hari ini, situasi yang kita hadapi hari-hari ini, tidak ada yang dapat kita andalkan. Ada yang bilang kalau sudah divaksin ya bisa mengurangi. Ya benar. Mari kita yang belum divaksin, ada waktunya untuk vaksin, manfaatkan waktu itu. Tetapi bukan berarti ketika engkau divaksin engkau semena-mena langsung kemana-mana, bukan ya? Bukan seperti itu. Artinya ketika itu ada vaksin yang boleh, kesempatan yang engkau diberikan untuk engkau boleh divaksin, gunakan waktu itu ya. Kita punya banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita ketika kita tetap percaya kepada Tuhan. Masih banyak hal. Hari-hari ini kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan. Tapi satu hal yang selalu menjadi doa kami kepada Tuhan, Tuhan yang memegang kendali hidup jemaat Tuhan, Tuhan yang memberkati jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, rumah tangga, itu kerinduan supaya jemaat Tuhan berlimpah dalam berkat Tuhan, berkat rohani maupun berkat jasmani, berkat kesehatan, itu yang lebih utama dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bukan karena kita sudah melihat mujizat Tuhan, tetapi sebaliknya percaya kepada Tuhan sekalipun kita belum melihat mujizat Tuhan. Karena kita tahu definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mungkin belum kita lihat, tapi kita percaya itu pasti nyata. Amin. Kita percaya itu pasti ada. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau nyanyikan satu pujian kepada Tuhan.